tentang azab yang pasti terjadi. Ada yang menerjemah atau memaknai meminta. Ada juga yang memaknai sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Bertanya seorang penanya tentang azab yang pasti terjadi. Lil kafirina, yang bakal mengenai orang kafir, laisa lahu dafi', di mana tidak ada kemampuan bagi orang kafir itu untuk menolak. Minallahi dzil ma'arij, azab itu datang dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Senantiasa naik para malaikat, juga malaikat Jibril, kepadanya di dalam satu hari yang kalau dihitung di dalam perhitungan kalian adalah 50.000 tahun. Itu kecepatan malaikat Jibril dan para malaikat untuk naik membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Setelah Allah memulai surat ini dengan fenomena itu, maka Allah memerintahkan nabinya. Ingat, surat ini turun pada periode Makkah, di mana Nabi Muhammad SAW dikuyok-kuyok. Fasbir sabran jamila. Hei Nabi Muhammad, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Innahum yarawnahu ba'idah. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu melihat datangnya azab itu seado. Wa narahu qariba, sementara kami memandang azab yang bakal menimpa mereka di akhirat itu begitu dekat. Kapan? Yauma takunus sama'u kal muhl, pada hari ketika langit itu seperti luluan tembaga. Wa takunul jibalu kal ihan, pada hari ketika gunung-gunung seperti kapas yang berhamburan. Wala yas'alu hamimun hamima, tidak ada teman akrab yang bertanya menanyakan kabar teman akrabnya yang lain. Yubassarunahum, mereka terbelalak. Yawaddul mujribu, dan seterusnya. Itu halaman kedua. Sekarang halaman pertama yang ditadaburi nopo, yaitu fasbir sabran jamila. Nabi Muhammad, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ai sabron la jazaa'a fih, kesabaran yang tidak disertai dengan jare wong saiki stres. Sing tenang, itu satu. Yang kedua dimaknai dengan kesabaran yang ditandai dengan menahan diri dari mengucapkan sesuatu yang berdampak buruk kepada orang yang menguji kesabaran Anda itu. Misalnya sabar tapi aku tak sabar, tapi kalau misui yang menyebabkan atau mendoakan celaka. Nah, jangan begitu. Jangan begitu. Sekarang innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau bilang begini, wallahu yarahu qariban. Allah memandang datangnya siksaan akhirat yang bakal menimpa orang kafir itu dilungkas, qariba itu dekat. Li'annahu rafiqun halimun la yu'ajjil. Kenapa tidak disegerakan datangnya azab untuk orang kafir itu di dunia? Allah itu rafiqun. Rafiqun itu lemah lembut, halimun santun. Gak wong salah langsung dies, ndak. Akan tetapi dikasih tempo mundur mbek menawa gelem tobat. Wa ya'lamu annahu la budda ayyakun, padahal azab yang menyongsong orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang pasti. Wa kullu ma huwa atin fahuwa qaribun. Setiap sesuatu yang pasti datang itu adalah dekat. Itu kata Syekh Sa'di. Kemudian
yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn. Fa idza kana hadzal qalaqu wal inzi'aju li hadhil ajram al kabira asy-syadidah fama dhannuka bil abdi dhaif alladzi qad athqala dhahrahu bidzunub wal auzar. Loh, lah kalau akhirat atau suasana kiamat itu makhluk-makhluk yang besar itu itu saja hancur, langit itu berkeping-keping, gunung-gunung itu berhamburan seperti kapas, maka bagaimana persangkaan Anda dengan seorang hamba yang lemah yang memikul dosa-dosa? Kira-kira wong salah meragukan tentang keberadaan akhirat dan proses hisab itu ketika hadir di momen semacam itu, kira-kira ya nopo? Keweden napa mboten, terasa berat atau tidak bagi dia? Itu pertanyaan Sesadi. Yang berikutnya, wa takunul jibalu kal ihn, kata Ibnu Jazzi, dia bilang al-ihnu wasuf. Al-ihnu itu kapas, itu suf kayak bulu domba itu. Kapas kayak bulu domba sing biasanya kalau mau dijadikan wali digebuk-gebuk, dilintik, dadekno dicur dhisik. Syabbahal jibal bihi fintifashihi wa takhalkhal ajzaihi. Dibikin gambaran gunung itu seperti bulu yang berhamburan, itu untuk menegaskan bahwasanya gunung itu mudal-mudal isine pada hari akhirat itu. Gunung yang sebesar itu loh, yang isinya kandungannya itu beragam sehingga warna-warni, itu hancur bagian-bagiannya itu berkeping-keping. Maka bagaimana keadaan manusia pada hari itu? Para jemaah sekalian, fenomena kiamat prosesinya itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenggal-sepenggal, tersebar di banyak ayat. Lah fenomena yang disebutkan itu dalam jangkauan yang manusia bisa membayangkannya. Keadaan yang sebenarnya lebih dahsyat daripada itu. Gitu. Sekarang, kekacauan dan ketidakteraturan prosesi kiamat itu begitu mencekam sehingga digambarkan pada halaman kedua surat Al-Ma'arij. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Matanya terbelalak orang-orang ingkar itu, orang-orang berbuat dosa itu ingin sekiranya bisa menebus asalkan mereka dapat keamanan malapetaka pada hari itu dengan orang-orang yang dicintainya, yaitu anaknya, wa sahibatihi wa akhih, istri atau saudaranya. Gak apa-apa tebusannya anakku, bojoku, dulurku, gak apa-apa, yang penting aku selamat. Wa fasilatihi allati tuwi, atau keluarganya yang senantiasa melindungi dia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, atau dia bisa menebus dengan semua orang yang dia kenal di muka bumi itu asalkan dia selamat. Karena ojo meneh kita manusia biasa. Kalau Anda membuka 2 bab terakhir kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Adam yang golek selamat, Nabi Nuh yang golek selamat, Nabi Ibrahim yang golek selamat. Bukan lantas wong sing jenenge selamat itu paling selamat, enggak. Ya. Orang golek selamat kabeh. Semuanya ketika diwaduli mengatakan nafsi nafsi nafsi, wis kurane dewe-dewe saiki ya. Teko nang Nuh, teko nang Musa, sampai akhirnya mengerucut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan tengok kitab Riyadhus Shalihin. Nah, para jamaah sekalian, sekarang apa ini?
ayat 11 sampai 14. Wa bada jalla thana'u bi dzikril banin. Allah Ta'ala memerinci yang pertama kali dikemukakan adalah anak, kemudian istri, kemudian saudara, iklaman min ibadihi, untuk memberitahu hamba-hambanya annal kafir min azimi ma yanzilu bi yauma idzin minal bala yuftadi nafsah. Allah kepingin memberitahu hamba-hambanya keadaan pada hari akhirat itu begitu mencekam, sampai-sampai orang yang paling terasa berat menghadapi fenomena kiamat itu adalah orang-orang ingkar. Mereka kepingin menebus pembebasan dirinya dari azab Allah sampai-sampai dengan anaknya. Padahal anak itu, Masya Allah, selamatnya diprioritasno sampai wong tua nih. Nah ngoten. Kadangkala atene ana tiba sepeda motor utawa mobil ae, sing penting anakku selamat lah ngono. Nah itu keadaannya. Kata tafsir Tobari itu begitu. Jadi urutan dari orang yang dicintai itu kadangkala ngoten, anak, bojo, dulur gitu. Sekarang halaman yang kedua surat Al-Ma'arij ini mulai dari ayat 19 sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bertabiat berkeluh kesah. Maksudnya cara Jawane senengane sambat. Senengane sambat. Ya napa? Udan tok sambat. Panas tok sambat. Pasare rame ya sambat. Pasare sepi sambat. Ya. Masjid rame sambat. Sepi ya sambat. Ini menungso niki sing kapan gak sambat. Ibu-ibu mari ngene anake karo putune teko kabeh. Sambat yo, aduh. Terus lek gak teko ya ngono, nandi arek-arek wis gak pati ngereken wong tuwa saiki ngono, sambat. Terus kapan gak sambat? Nah, halua itu begitu. Tapi sifat itu mengemuka pada dua fenomena. Idza massahu syarru jazua, kalau tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan jazua. Jazaa itu goncang, stres. Tapi lek bloke itap badi tok sing enak tok. Ya. Pokoke kabar seneng tok sing diterima. Wa idza massahul khairu, menungso niku lek mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melimpah, manu'a. Manu'a itu medit maksudnya. Manu'a itu menghalangi hak orang lain yang semestinya diberikan. Manu'a. Sinten yang tidak memiliki sifat tiga tadi itu, senang berkeluh kesah, stres, medit. Siapa yang tidak seperti itu? Inilah sifat-sifat yang kalau kita membiasakannya, kita akan aman dari tabiat buruk itu. Yang pertama, illal musallin, wong sing salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang kalau salat itu menjaga kontinuitasnya. Niki lek bahasa dalem itu maksudnya orang yang bisa menggunakan salatnya itu sebagai tools untuk curhat, maka gak gampang sambatan wong, gak gampang mengeluh. Oke? Jadi tempatnya wong mukmin berkeluh kesah di dalam salatnya. Asline niku ngoten. Jadi ibu-ibu lek sambat sikile rada cekot-cekot, gak usah nang sapa-sapa. Telepon anake, sampai ambek anak karo mantune, hok sikil, cerita sikil. Gitu kan nek diapalno. Pemeneh iki, jantung. Ya, hal pertama yang perlu kita curhatkan itu adalah ya di dalam sholat itu kita mengadu kepada Allah. Ilal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun.
walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Mereka-mereka yang gak senengane sambat, gak medit, gak stres itu adalah mereka-mereka yang di dalam harta mereka itu ada bagian tertentu, haqqum maklum. Kangge sinten? Dua pihak ini silakan dicari. Lisaili wal mahrum. Sail itu wong sing senengane jauh. Jadi kita akan menghadapi fenomena itu di dalam kehidupan itu. Tenang saja. Kalau memang jauh, ya sing pikirannya gini, oh alhamdulillah ana wong jauh. Maringi mawon. Mahrum, orang yang membutuhkan tapi menahan diri dari meminta-minta. Lisaili wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang meyakini adanya hari balasan amal. Iku biasanya wongnya gak gampang stres. Alah, soro-soro ini gak apa-apa, dunya iki mek diluk. Lho, kadang-kadang gitu. Gitu. Enak tadi. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Ala soro dunya ambek soro akhirat ora ono apa-apane. Ha begitu. Ada enggak? Terus orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dan seterusnya. Oke. Itu disebutkan begini di sini. Fan nafsu la takunu illa muridah amilah. Jiwa manusia itu senantiasa menginginkan sesuatu dan bergejolak. Fa illam tuwafiqu lil iradah shalihah wa illa waqa'at fil iradal fasidah. Ada kecenderungan keinginannya itu baik, ada kecenderungan keinginannya itu jelek. Wal amalud dhar. Wa qad qala ta'ala, Allah berfirman, nah itu ayat ke 19 sampai 22 tadi. Fa akhbara ta'ala annal insan khuliqa la hadhihi sifah. Manusia itu senantiasa di dalam sifat demikian itu. Wa anna man kana ala ghairiha fali ajli ma zakahu Allah bihi min fadli wa ihsani. Yang tidak suka kepada tiga sifat tadi, berkeluh kesah, stres sama medit, itu adalah orang-orang yang dikasih karunia Allah, dikasih kebaikan-kebaikan. Ya itu tadi Pak, lanjutan ini niku pendapatnya Ibnu Qayyim. Ibnu Jazzi begini. Wa dzakarahullahu ala wajhi dzam li hadil khalaiq. Allah menyebut salah satu sifat buruk, sifat tercelanya manusia itu. Walihadza istathna minhul musallin. Itu sifat generalnya manusia. Sifat umumnya menungso niku ngoten. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala dengan sifat yang sholat, senang berbagi dengan hartanya, jaga kehormatan diri, yakin akhirat, yakin wedi karo siksa akhirat. Nah itu sifat-sifatnya. Yang berikutnya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, kata Imam Al-Alusi, ayat yang ke 17. Khaifun ala anfusihim ma'amalahum minal a'malil fadilah. Mereka itu takut terhadap nasib diri mereka sendiri, tapi pada saat yang sama rasa takutnya itu kepada akhirat mendorong dia melakukan amal-amal yang utama. Para jemaah sekalian, jadi takut nang azabe Gusti Allah niku seje karo wedi nang kirik. Lek wedi nang kirik menjauh. Wih, ono kirik, mlayu. Tapi lek takut nang azabe Allah Taala itu mendorong seseorang untuk melakukan amal-amal utama. Ngoten maksudnya. Mana ini? Istiqsaran laha wasti'dhaman lijana bihi azza wa jalla ka qauli ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Samilah intine ngoten.
Rasa takut kepada azab Allah itu mendorong orang mukmin untuk melakukan amal-amal yang utama. Ngoten maksudnya. Sekarang walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Ayat pinten niku? Hah? Ayat pinten? 33. Jarene Ibnu Qayyim ngeten. La yu'badu illa iyahu bi jami'i anwa'il ibadat. Jadi yang dimaksud dengan dan orang-orang yang terhadap persaksian kepada Tuhannya qaimun, dia menegakkan. Maksudnya apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qa'iman bil qist wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang menegakkan di dalam dirinya persaksian bahwa hanya Allah semata yang boleh disembah. Selain Allah ora pantes disembah. Dia tegaknya dengan apa? Bi anwa'il ibadat. Aku sholat untuk menegaskan komitmen ketauhidan kepada Allah. Aku ngetokno zakat untuk menegaskan taat kepada Allah. Aku zikir untuk menegaskan ketaatan kepada Allah. Begitu. Fabihadza huwa tahqiqu syahadah alla ilaha illallah. Walihadza harramallahu 'alan nar man syahida alla ilaha illallah haqiqatas syahadah. Maka orang yang demikian itu yang menegakkan di dalam dirinya komitmen bahwa yang berhak disembah diibadahi Allah Ta'ala, Allah haramkan neraka. Orang yang betul-betul menegaskan di dalam dirinya persaksian Allah saja yang berhak disembah. Ngoten. Yang berikutnya, alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Di dalam surat Al-Ma'arij ini terkait ibadah yang namanya salat, Allah mensifatinya dengan dua lafaz. Daimun, daimun niku maksudnya kontinuitas. Kontinuitas, nglanggengake. Apa Pak? Nglanggengno. Pokoke lek cara moderne kontinuitas. Ajab. Daimun. Ajab. Lek yuhafizun niku ngrekso, artinya gak asal-asalan. Rukuke asal-asalan. Maca surate asal-asalan. Sujude asal-asalan. Tasahude asal-asalan. Yuhafizun itu jaga banget. Itu kepada QC, quality control. Ngono ya. Rukuke sing apik ya apa? Maca surate sing apik ya apa? Nah, saya bacakan di sini. Wa karrara dzalika shalah li ikhtilafi ma wasafahum bihi awalan wa ma wasabahum bihi tsaniyan. Jadi salat itu dikasih dua sifat oleh Allah Ta'ala. Fa inna ma'na dawam huwa alla yastaghila anha bi syai'in minasyawaghil. Jare wong Jawa, salate ora ketungkul ambek penggawean. Maksude wonge ya nyambut gawe nang pasar, ya jahit, ya ngomong anak. Lek daimun itu adalah kontinuitasnya menjaga salat itu tidak terganggu oleh kesibukan duniawi dia. Tadi lah ono panggilan Allahu Akbar, salat. Lah orang yang bisa menafikan kesibukan yang lain ketika panggilan salat itu datang, maka dia orang yang mendawamkan salat. Ngoten maksudnya. Kama salaf wa ma'nal muhafadzah ayyura'iyal umur allati la takunu salat biduniha. Yang dimaksud menjaga itu yuhafizun adalah joko, terutama rukun-rukune, kekhusyuane, bacaane. Nah, itu dijogo temenanan. Ngoten para jemaah sekalian. Yang berikutnya, kalla inna khalaqnahum
mimma ya'lamun. Ayat pinten niku? 29. Oh nggih. Anjen tulisane ten mriki cilik terus mripat kula wis mripate wong luwe ngoten iki. 39. Kalla, mbok aja ngono, mbok. Jadi kalla itu terjemahan sing penak ge kupinge wong Jawa iki kalla niku mbok aja ngono, mbok. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka telah tahu. Karena sudah diinfo oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Ibnu Jazzi begini. Wa fil maqsudi bihadzal kalam thalathah aujah. Ahaduha tahkirul insan wa raddu alal mutakabbirin. Jadi maksud kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun itu adalah Allah Ta'ala itu ngene, kepada orang-orang yang mengejek kemampuan Allah Ta'ala membangkitkan manusia sesudah matinya. Halah, kau ini tak gawe tutuk apa sih? Tahkir itu ngeremehno. Kau gak mikir tak asal kejadianmu. Kau kadek-kadek mengingkari kekuasaanku lho. Itu satu, makna pertama. Atsani ar-raddu 'alal kuffar fi tam'ihim ayyadkhulal jannah. Itu dalam rangka menolak keinginan orang-orang yang ingkar untuk masuk surga. Ora iso. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kallanya itu dalam rangka menafikan harapanmu bahwa kamu itu wong ingkar kepingin mlebu surga iku ora iso. Ini kaitannya dengan ayat 36, 37, 38. Saya bacakan saja. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in. Kenapa Nabi Muhammad wong-wong ingkar itu di sekitar Anda itu kok muhti'in? Anil yamini wa anis shimali izin. Mereka itu koyo antusias kepingin ngrungokno Quran gitu. Ayatu ma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah orang-orang yang ingkar itu begitu menginginkan masing-masing mereka itu bakal masuk ke surga yang penuh kenikmatan? Maka dijawab sama Allah Ta'ala, kalla, mbok aja ngono, wis persepsimu kepengin mlebu surga ora iso dengan kekufuranmu itu. Itu yang kedua. Inna khalaqnakum mimma khalaqna minhun nas. Wong kafir, kalian itu diciptakan ya sebagaimana manusia-manusia lain diciptakan. Fala yadkhulu ahadan al-jannah illa bil amali shalih li'annakum sawa'un fil khilqah. Kalian itu tidak berbeda dari makhluk Allah yang lain, manungsa yang lain, wong kafir. Jadi ketentuan yang berlaku kepada manusia yang lain juga berlaku bagi Anda, wahai kafir. Kalau Anda memimpikan masuk surga dengan kekufuran Anda, ya ora iso, peraturane Allah Ta'ala itu pancet tok. Sing duwe iman, duwe amal soleh, dia berhak mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga, al-thalis al-ihtijaju alal ba'thi bi anna Allah khalaqahum mimma immahin fahuwa qadirun ala ayyuidahum kaqaulihi alam yakunu nutfatan mim maniyyi yumna. Allah menegaskan di sini kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Allah kepingin menegaskan bahwasanya kemampuannya membangkitkan manusia sesudah matinya. Allah kepingin menegaskan kemampuannya membangkitkan manusia sesudah kematiannya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia pertama dari tanah, generasi manusia berikutnya setelah Allah menciptakan Adam, anak cucunya itu dari air yang hina. Maka setiap tahap kehidupan manusia itu tidak bisa lolos dari kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak pantas manusia itu ingkar kepada kemampuan Allah membangkitkan manusia sesudah matinya. Begitu maksudnya. Yang berikutnya, dua aspek lagi, yaitu ayat 42
Dua. Unine ngeten. Fadharhum yakhudu wa yal'abu. Biarkanlah mereka wahai Nabi Muhammad yakhudu. Mereka itu bermain-main di dalam kesesatan. Di situ diterjemahkan napa Cak Malik yakhudu. Bermain-main dalam kesesatan ayat 42. Wa yal'abu dulinan. Maksudnya gak memandang amanah kehidupan ini dengan serius. Anda dan saya lah sing ngerti waya, Pak. Sing ngerti halal haram, ngerti oh iki waktune salat, oh iki waktune turu. Lah wong gak ngerti pangeran, gak kenal Allah taala wis uripe gak duwe jadwal, Pak. Gak duwe jadwal. Mangan pun wis gak ono aturan halal haram. Maka biarkanlah mereka dengan kebebasan mereka Nabi Muhammad di dalam kehidupan dunia ini. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka bertemu dengan satu hari yang diancamkan kepada mereka. Napa maksud ini? Al-khawdu fil batil diddut takallum bil haqq. Maksudnya khawd itu adalah ngomong kebatilan. Ngomong sing welek sakarepe dhewe wis. Mencaci maki agama, mencaci maki rasul, menertawakan orang beriman, itu termasuk dari khawd. Wal la'bu diddus sa'yi alladzi ya'udu naf'uhu ala sa'ihi. Yal'abu itu dulinan, gak serius memandang kehidupan. Melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia maksudnya. Fal awal diddu ilmun nafi' wa tsani diddul amalus shalih. Maka kebalikan dari orang beriman. Orang beriman itu tidak yahudu, tapi hidupnya produktif, mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Wa yal'abu, orang kafir itu dulinan tok. Wong mukmin sibuk dengan amal soleh. Fala takallam bil haqq. Tidaklah orang mukmin itu bercakap-cakap kecuali perkara sing hak. Wala amalun bisawab. Orang kafir gak mengamalkan sing apik, kemudian ngomongi sing elek-elek tok. Wa hadza sya'nu kullu man a'rada amma ja'a bihi rasul. Demikianlah keadaan orang-orang yang berpaling dari apa yang datang kepada para rasul. La budda lahum min hadzainil amraini. Sifat mereka itu ya loro iku wis. Membicarakan kebatilan dan senantiasa gak serius memandang kehidupan. Ngoten maksudnya para jamaah sekalian. Terakhir, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Pada hari ketika mereka semuanya keluar dari kuburan seraya bergegas. Kenapa kok bergegas? Nggih. Silakan tengok surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Satu ayat sebelumnya itu ila rabbihim yansilun, metu tutuk kuburan itu cepet digiring kepada Allah taala seraya bergegas. Ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka itu dihalau kepada berhala-berhalanya. Itu suasana akhirat itu begitu. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka tertunduk diliputi oleh kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang semenjak dulu diancamkan kepada mereka. Apa maksudnya? Wa fi khitami suratil karimah, dan sebagai penutup surat yang mulia ini, lihadzal wasfi wal wa'idi syadid ta'yidun lil qawli bi anna su'alahum fi awaliha bi'adzabin waqi'. Penutup surat ini adalah jawaban dari ayat 1. Kalau ayat 1 tadi, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi',
lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij, maka meminta seorang peminta tentang azab yang bakal datang menimpa orang kafir. Nah, wujudnya apa? Gini iki wujude. Wujude gini iki. Di ayat terakhir ini adalah korelasi antara awal surat dengan akhir surat. Ngoten para jemaah sekalian, sudah selesai surat Al-Ma'arij 44 ayat. Surat yang diturunkan pada periode Makkah, isinya ya tentang penegasan bahwa akhirat itu ada. Rasul Nabi Muhammad itu betul-betul seorang Rasul yang diteguhkan dengan wahyu, anjuran berbudi pekerti yang baik seperti yang tertera pada ayat yang ke-22 sampai 35. Baik, para jemaah sekalian, adakah sesuatu yang ingin didiskusikan terkait surat Al-Ma'arij ini? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banuhun. Oh nggih. Inggih. Nggih. Tambah iman, nggih. Bulat tawakalnya, nggih. Nggih. Sampun. Para jamaah sekalian, surat Al-Anfal bagian-bagian awalnya itu menegaskan sifate wong mukmin iku sumeleh nang aturane Allah Ta'ala karo aturane Rasulullah. Sebab napa? Jenenge surat Al-Anfal. Surat katene Gusti Allah ate bagi dhuwit ambek Rasulullah. Wong niku lek urusan bagi dhuwit lek gak sumeleh, Pak. Waduh gegeran. Maka para jamaah sekalian, maka surat Al-Anfal itu Allah membukanya dengan sifat-sifat orang mukmin. Wong mukmin niki pokoknya aturane pangeran sami'na wa ata'na wis. Bagi-bagiane ya apa? Begitu. Lah surat Al-Ma'arij niki yang lebih dominan itu sifate wong sing ingkar iku ngene iki. Senengane mulai biyen ngetrek-ngetrek Rasul, njauk tekane azab disikno. Ngoten, Pak. Ada yang lain pada jemaah sekalian? Nggih, monggo. Mboten napa-napa. Sampun dah. Panjenengan barusan baca buku ternyata akhirat tidak kekal. Panjenengan baca buku itu ah? Oh enggak. Pak, ayat yang panjenengan nukil itu surat Hud ada 2 ayat. Madamatis samawati wal ard illa ma rahima rabbuk. Itu di dalam diskusi buku ternyata akhirat tidak kekal. Itu bagian muqaddimahnya ditulis sama pengantarnya, ini ditulis sama Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau menegaskan gaya bahasa Arab itu untuk menegaskan waktu yang lama itu menggunakan kalimat semacam itu. Menggunakan kalimat semacam itu. Kita tengok ya Pak ya, ayatnya ya. Surat Hud ayat 106.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Adapun orang-orang yang celaka, maka mereka itu berada di neraka dalam keadaan zafirun wa syahiqun, berteriak-teriak karena siksaan. Intinya ngono lah. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha melaksanakan apapun yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang sukses atau berbahagia, mereka itu berada di surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali apabila Tuhanmu yang mengendaki, atau an ghairu majdzuz, sebagai sebuah anugerah yang tidak pernah putus. Majdzuz. Pertanyaan ini apa, Pak? Kata siapa langit dan bumi tidak ada? Sambun. Silakan tengok surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika kami mengganti bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Silakan tengok surat Ibrahim. Membengi sing tadarusan surat Ibrahim saya sama kelompok saya. Ya, itu ada ayat panjenengan pirsani piyambak nggih. Ayat pinten niku? Surat nomor 14. Halaman terakhir. Ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika kami mengganti bumi dengan bumi yang lain, demikian juga langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semua manusia diperhadapkan kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ngoten para jemaah sekalian. Adapun di dalam surat Hud tadi itu adalah penegasan begitu lamanya azab itu dialami oleh orang-orang yang ingkar. Begitu. Saya kira panjenengan mau menghubungkan dengan ternyata akhirat tidak kekal. Sampun tit alhamdulillah. Monggo dibatalaken. Jangan lupa berdoa. Donga dhewe-dhewe mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الله أكبر الله.